Hello everyone, how are you guys? This is me, Miss Natalia, and I just want to say congratulations for all of you guys, the fifth grader, because you have passed the learning process in fourth grade. So I just want to say congratulations. Miss Natalia cuma mau mengucapkan selamat kepada kalian karena telah menyelesaikan setiap proses pembelajaran selama 1 tahun di kelas 4. And we will learn again together with me, Miss Natalia, to learn English. Dan kita akan belajar bersama lagi dengan Miss Natalia ya untuk mempelajari bahasa Inggris. I hope that you will enjoy every learning process that we will do together. Dan Ibu sangat berharap kalian nantinya akan betul-betul menikmati setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Oke, are you happy with that? Apakah kalian senang dengan hal tersebut? Ya, I hope that you will be happy with me. Oke? Dan Miss berharap supaya kalian bisa ya menikmati dan senang dengan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Oke. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan review. Miss mau mereview salah satu materi yang sudah kita pelajari bersama di kelas 4, yaitu tentang past tense. Kalian sudah mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Nah, tibalah saatnya kalian untuk mereview kesalahan kalian di mana gitu ya. Nah, kita akan review bersama-sama, oke? Jadi, selamat datang. Ibu sampaikan sekali lagi datang. Oke, kita langsung saja ke part A. Di part A ini kamu akan mengubah. Bukan kamu akan mengubah, kamu mengubah ya. Kamu mengubah kata kerja dari verb 1 ke verb 2, betul? Nah, mungkin kamu masih ada yang bingung nih. Bu, bedanya tuh apa sih? Apa sih? What is the difference between the verb 1 and verb 2? What is the difference? Oke. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Ya, jadi perbedaannya itu adalah kalau verb 1 itu adalah kata kerja ya yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau ngomongin sesuatu hal yang pada kejadian sekarang. Kalau verb 2 itu ngomongin kejadian masa lampau. Gitu. Ya, itu perbedaannya. Lebih detailnya nanti akan Ibu deskripsikan setelah kita bahas soal ini ya. Oke, kalau kalian pengen tahu atau kalian lupa, kalian mungkin bisa lihat lagi modul yang sudah Ibu pernah berikan kepada kalian tentang past tense ya. Di situ kan ada banyak sekali daftar ya kata-kata kerja dari verb 1 untuk diubah ke verb 2 ya. Kalau kalian masih ingat atau kalian masih simpan, silahkan dibuka lagi catatan itu. Oke, number 1, paint itu jadi paint. Take, took, practice, practiced, read, read, cook, cooked, and then eat, ate, clean, cleaned, buy, bought, paint, paint, go, went. Nah, itu. Siapa yang benar semua? Coba, Ibu tidak melihat kalian secara langsung, tapi ya semoga kalian bisa ada ya, mungkin semoga ada yang mengangkat tangan ya. Kalian boleh angkat tangan di rumah ya, di rumah masing-masing meskipun Ibu tidak bisa melihat kalian. Nah, Ibu akan deskripsikan di sini nih. Bedanya verb 1 sama verb 2. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya nih ya, Ibu mau ambil contoh Dora. Nah, Dora mau makan nih. Dora, misalnya Ibu bilang, Dora makan hari ini. Dora makan hari ini. Oke, mengerti ya? Dora makan hari ini. Lalu Ibu bilang lagi, Dora makan kemarin. Nah, nggak apa-apa, itu benar, ya nggak? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya tidak berubah. Menurutmu kata kerjanya yang mana tuh? Dora makan hari ini, yang mana jadi kata kerjanya? Dora makan hari ini, yang mana? Coba kamu pikir. Ya, yang makan, ya kan? Makan, makan itu adalah kata kerja. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia, untuk menyatakan kejadian hari ini dan kejadian kemarin, kata makannya itu nggak berubah.
tidak berubah. Tapi aneh bin ajaibnya, hebatnya, dahsyatnya, kalau di bahasa Inggris itu berbeda, berubah dia. Gitu. Nih ya, lihat. Kalau misalnya kamu mau bilang Dora makan hari ini, ya artinya itu apa? Dora eats today. Ya, gitu kan? Pakainya ini nih. Tapi kalau mau bilang Dora makan kemarin, bener nggak kalau misalnya ibu bilang Dora eat yesterday? Salah, nggak boleh. Bahasa Inggrisnya berubah. Eat-nya itu arti makannya dalam bahasa Inggris kalau menyatakan kemarin itu bukan pakai it, tapi Dora ate yesterday. Ya, bisa ya dipahami ya sampai sini ya. Mengapa ada verb 1 dan verb 2. Nah, karena kita lagi mau mereview tentang past tense, itu artinya kita sedang membicarakan kejadian masa lampau. Gitu. Oke? Kita lanjutkan ya. Oke, ada yang masih ingat dengan lagu ini nggak? Ini adalah salah lagu past tense ya. Eh, Kalau kalian ingat kita tuh dulu pernah nyanyi bareng-bareng ya. Ibu akan coba putarkan lagi, nanti kalian bisa nyanyi sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya. Mungkin kalian ada yang senyum-senyum, ih ibunya nih nyanyinya kok begini ya, harap dimaklumi aja ya. Tapi ibu berharap kalian semua bisa mengikuti dari rumah masing-masing, oke? Hai kawan semua, mari kita belajar past tense. Itulah susunan kalimat tentang masa lampau. Ada dua jenis kalimat, pakai kata kerja dan yang tidak. Ada tiga jenis kalimat, positif, negatif, dan tanda tanya. Ya, itu ya. Kalau kamu mau nyanyi lagi boleh gitu ya. Nah, jadi dua jenis kalimat, ada yang pakai kata kerja dan ada yang tidak. Kata kerja tahu nggak yang kayak gimana tuh? Kayak makan. Jadi kata kerja itu adalah segala sesuatu yang ada aktivitasnya. Misalnya bernyanyi. Bernyanyi itu kata kerja nggak ada. Ada aksinya nggak ada. Kamu bisa melihat orang bernyanyi, benar nggak? Gitu. Terus kayak menonton, ada kegiatannya. Em, bermain, ya, membaca, masak, ada kegiatannya. Tapi kalau misalnya buku, buku itu kegiatan nggak? Ada nggak orang yang melakukan buku? Nggak ada kan? Nah itu bukan kata kerja. Misalnya, ibu kasih contoh kertas. Kertas itu kata kerja bukan? Bukan. Kertas itu ya benda, kita bisa pegang gitu loh. Nah itu ya, jadi kalian harus pahami dulu. Lalu ada tiga jenis kalimat lagi berdasarkan jenis positif, negatif, dan tanda tanyanya gitu ya. Nah, positif itu berarti kata kerja yang tidak ada kata tidaknya sama ada tidak ada keterangan tanda tanyanya. Kalau negatif berarti ada apa? Ada apa? Ada kata tidak. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau di dalam past tense itu tergantung lagi nanti. Kita lihat nanti bareng-bareng ya. Tanda tanya ya berarti ya pertanyaan ya, kalimat eh untuk menanyakan sesuatu gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan nyanyi yang lagu verb. Verb itu artinya dalam kalimat itu ada kata kerja. Tapi dalam hal ini Ibu cuma singgung yang positif dan negatif saja. Nanti yang kalimat tanya itu dia ada lagunya sendiri ya. Oke? Positif dan
kalimat positif dan verb itu gunakannya verb 2. Misalnya Dora makan kemarin. Nah, itu dia kalimatnya positif. Mengapa? Karena nggak ada kata tidak dan nggak ada kata tanda tanya, ya kan? Jadi, Dora ate yesterday. Nah, tapi kalau negatif dan verb bergabung gunakan didn't verb 1. Jadi, maksudnya apa? Kalau kamu ketemu unsur-unsur negatif yang ada kata tidaknya, tapi dia itu membicarakan masa lampau, itu kamu gunakannya itu bukan don't, bukan was not, bukan were not. Karena dia ada verbnya. Lihat nih, ada verbnya ya. Jadi kita pakainya didn't plus verb 1. Oke. Kita lanjut lagi. Lagu tanpa verb. Ya, kalau misal tanpa verb itu berarti nggak ada kata kerjanya ya. Oke. Siapa yang masih ingat? Ini kita dulu kemarin pakai lagu apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, Ibu review lagi ya. Kita nyanyikan lagunya itu Serenita. Ada yang suka lagu Serenita di sini? Kayaknya ada tuh di kelas berapa ya? Ibu lupa. Pokoknya ada yang suka lagu Serenita, oke? Ya, jadi kalau misalnya kamu ketemu kata-kata yang tidak ada verbnya, itu selalu ada ininya, were, was. Kalau positif. Tapi kalau misalnya dia negatif, itu were not. Nah, kamu ingat lagi nih ya, you, we, they itu pasangannya sama were. He, she, it, I itu sama was. Ya, oke? Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau you were, we were, they were, he, she, it, I was. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini lagu tanda tanya. Ini Ibu bikin, ini kita belum pernah pelajari sih, tapi ya coba didengarkan aja ya. Oke. Jadi intinya nak, yang kamu harus ingat di sini, kalau kata tanya yang jawabannya itu yes or no gitu ya, itu di depannya itu pasti ada did. Did-nya itu mendahului subjeknya. Ya, was, were. Jadi did baru subjek. Was baru he, she, it, I. Were, you, we, they. Nah, baru objek gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai verb itu lagi-lagi nak ya. Jadi verb itu pasti pasangannya ini sama did gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu did itu pasti dia ada kata kerja. Did itu pasti ada kata kerja. Did itu pasti selalu ada kata kerja. Tapi kalau ada was sama were itu berarti dia nggak ada kata kerja gitu. Jadi kamu ingat-ingat aja. Oh, kalau did itu pakai kata kerja. Dan kalau dia negatif itu didn't itu pasangannya sama verb 1 bukan verb 2. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mari sekarang kita masuk contoh soal yang tadi ya. Ibu tidak tahu, maksudnya kalian ini benar semua nggak tadi atau salah semua, tapi nggak masalah, namanya juga review ya, nggak masalah. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Soal nomor 1. Bla bla bla, Lisa fix her toys. Yes, Lisa bla bla bla. Oke. Nah, menurutmu ini tuh ada kata kerja atau enggak?
Itu hal yang harus kamu ingat aturannya. Pertama itu lihat dulu ada kata kerja atau enggak. Ada nggak kata kerja di sini menurut kamu? Lisa, fix itu tahu nggak artinya apa? Memperbaiki. Her toys, apa tuh arti her toys? Mainannya. Kira-kira fix, ya, fix itu kata kerja atau tidak? Lisa itu kata kerja atau tidak? Her toys itu kata kerja atau tidak? Iya ya, fix itu ada merupakan kata kerja gitu. Nah, ingat kalau dia kata kerja tadi pasangan di sininya apa? Di sininya nih apa nih? Pakai were, was atau did? Pakainya did ya. Nah, jadi Lisa, yes, did Lisa fix her toys? Yes, Lisa did. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, soal nomor 2. Did you bla 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 your clothes yesterday? Di sini ada pilihan was, washing, washed. Nah, nih, ini did. Tadi kalau did itu gimana? Did itu pasti ada kata kerja. Iya, tapi masalahnya nih kayaknya kata kerja semua, Ibu. Ini kan sama-sama mencuci semua artinya. Terus saya pilih yang mana, Ibu? Yang wash, washing, atau yang washed ya? Ingat tadi tuh yang lagu ketiga. Did subject apa? Did subject verb satu. Nah, itu bentuk pertama. Berarti did subjeknya you. Berarti apa? Verb satu. Sekarang yang mana verb satu? Was, washing, atau washed? Yang mana? Iya, betul ya. Yang was ya. Jadi did subject ya dengan verb satu. Oke? Did you wash? Ya, jadi jawabannya yang A. Oke? Paham ya sampai sini ya? Did you wash your clothes yesterday? Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat? Kalau misalnya nggak semangat, ayo berdiri dulu, lalu goyang badanmu kanan kiri segala macam, puter-puter badan segala macam. Pokoknya kamu harus semangat gitu ya, atau enggak kamu minum dulu, pause dulu, lanjut lagi ke sini gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Godwin didn't bla 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 to my birthday party because he was sick last night. Ya, kalau menurutmu nih gimana nih? Apa jawabannya kira-kira? Uh, Kalau didn't pasangannya sama verb one ya. Jadi sekarang kita lihat di pilihan. Menurutmu antara go, when, dan going itu yang mana merupakan verb satu? Apakah going, when, atau go? Iya, jawabannya go ya. Go itu verb 1. Kalau ini verb 2. Kalau ini dia verb ing. Going to verb ing. Oke? Ya. Jadi Godwin didn't go to my birthday party because he was sick last night. Oke, kita lanjut lagi ya. Peter bla 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 me that he won the golden ticket. Nah, nih kita lihat nih. Sebenarnya bingung juga nih, kita mau pilih apa ini? Peter bla 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 me. Kalau Peter bla 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 me, artinya Peter titik-titik saya. Menurutmu Peter titik-titik saya itu titik-titiknya itu kira-kira akan diisi dengan kata kerja atau tidak ya? Apakah bukan kata kerja atau kata kerja? Kata kerja ya. Jadi karena Peter itu pasti mau apa ini sama saya gitu ya. Dan kalau kamu lihat di optionnya sendiri ada tell, telling, told ya. Nah, kira-kira kita isi mana nih? Apakah isi verb 1, isi verb ing, atau verb 2? Nah, coba kita lihat konteks kalimatnya ya. Peter titik-titik me that he want. Nah, di sini tuh ada want. Want itu kan verb 2 ya. Jadi di ini menggambarkan tentang kejadian masa lampau, kejadian masa lalu. Nah, jadi kalau kita bicara kejadian masa lalu antara tell, telling, dan told, maka yang paling tepat itu adalah told ya. Dengan verb 2 ya. Jadi Peter told me that he won the golden ticket. Masih semangat? Masih. Oke, nah lihat nih. Citra titik-titik a SLH student 5 years ago.
Kalau di bahasa Indonesianya Citra titik-titik seorang murid SLH 5 tahun yang lalu. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kita akan mengisinya dengan apa ya? Citra titik-titik seorang murid SLH 5 tahun lalu. Kalau ibu sih mikirnya pasti Citra adalah ya kan. Citra adalah seorang murid SLH 5 tahun lalu. Nah, kita lihat di sini konteksnya ya. Ada was not, ada is not, sama ada were not. Nah, berarti ini kita tahu nih. Ini berarti dia nggak pakai kata kerja, ya kan? Adalah juga bukan merupakan kata kerja kan? Adalah bukan kata kerja itu. Nah, kenapa adalah bukan kata kerja? Ya, karena adalah itu tidak menggambarkan, tidak melakukan aksi apapun, kan begitu ya. Nah, jadi coba kita lihat di sini ya. Antara was not, is not, dan were not. Coba nih lihat kata citranya ya, dan lihat konteksnya 5 years ago. Artinya ini past tense ya, masa lampau. Kira-kira pakai yang mana nih? Nah, coba kita review dulu ya tentang ini. Was itu subjeknya you, we, they, ya kan? Were itu subjeknya I, he, she, it. Betul? Betul? Siapa yang jawab betul? Angkat tangannya. Iya, betul sekali. Anda salah ya. Jadi was itu bukan you, we, they. Salah. Were itu juga bukan I, he, she, it. Nah, harus konsentrasi nih di sini nih. Jadi were itu pasangannya itu you, we, they. Jadi you were, we were, they were. Nah, kalau he, she, it sama I itu pakainya was. Nah, jadi kalau di sini nih Citra itu masuk dalam golongan apa ya? He, she, it, I, you, we, they. Pasangan mana? Yang he? Bukan ya, yang she. Oke. Dan karena di konteksnya 5 years ago, makanya pakai was atau were. Kalau dia konteksnya sekarang, misalnya dia kejadian masa sekarang, itu pakainya is dan are. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, berarti jawabnya sama yang mana? Citra was not. Ya, yang benar Citra was not a SLH student 5 years ago. Lanjut lagi, soal nomor 6. Where did he, lihat nih, did he, lagi-lagi kalau did pasangannya sama apa? Pasangannya dengan verb 1 ya. Nah, lihat, berarti ini kita udah eliminasi ya, celebrated. Ini udah nggak mungkin, ini udah verb 2. Sekarang nih, ada S nih. Ini nggak ada S. Coba lihat, ini he kan? Nah, aduh, he berarti celebrates dong ibu. Enggak, salah ya. Kalau di kita lagi konteksnya nih tentang past tense, masa lampau, ini kita nggak pakai SS-an gini nih. Ya, jadi yang benar itu adalah where did he celebrate his birthday? Oke? Nah, mantap ya. Lanjut lagi. Nah, lihat nih. Bla bla bla, they tired after long trip. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya kita menentuin di sini, mau pakai did, were, atau was, kita lihat dulu pertama pakai kata kerja atau tidak. Lihat, they tired after long trip. Menurutmu, tired ini kata kerja nggak sih? Apa arti tired? Lelah kan? Arti tired itu lelah. Oke? Arti tired ini lelah. Lalu, menurutmu apakah dia... Lalu kalau gitu berarti pakai did, pakai did kah? Nggak mungkin pakai did, salah ya. Kenapa? Karena did itu udah pasti harus dengan kata kerja. Berarti opsi kita itu benar seperti ini, antara were kalau nggak was. Nah, coba lihat subjeknya lagi-lagi dilihat ya. Nah, ya lihat ini tired itu bukan kata kerja. Sekarang lihat ini were. Nah, they. Nah, they itu pasangannya sama were. Bener nggak? They itu pasangannya sama were. Jadi, kalau di sini kita akan tahu bahwa pasangannya di sini di depannya itu berarti pakainya were. Were they tired after long trip? Yes, they were. Jadi, were dan were yang ini. Siapa yang benar? Angkat tangan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 8. Miss Lisa didn't give you gift because you bla 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 finish the task. Oke, kita lihat di sini nih. Lagi-lagi lihat ada nggak kata kerja? Ada nggak kata kerja setelah titik-titiknya ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Coba lihat finish the task. Ada kata kerja nggak? Ada ya. Yang mana? Ini nih. Finish. Oke. Finish itu tuh kata kerja. Finish itu tuh kata kerja ya. Menyelesaikan. Artinya ada aksi yang dia lakukan. Oke. Nah, berarti Miss Lisa, kalau misalnya antara were dan were not itu tuh kalau kamu melihat ada kata kerja, lalu ada opsi were not itu berarti udah langsung dibuang aja karena were dan were not itu untuk bagian yang bukan kata kerja gitu. Nah, berarti satu-satunya opsi yang betul itu adalah didn't. Oke, jadi Miss Lisa didn't give you gift because you didn't finish the task. Oke? Kita lanjut lagi. Nomor 9. Hannah bla 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 her sister for 20 minutes yesterday. Jadi Hannah itu bla 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 saudaranya selama 20 menit kemarin. Nah, kira-kira kita pakai yang mana nih? Lihat, dia tuh tipe yang mana kah? Yang positif, negatif? Yang pasti positif ya, karena lihat di opsinya juga nggak ada kata didn't sama sekali. Dan lihat, ini tuh pasti past tense. Kenapa past tense? Lihat waktunya deh. Ada keterangan apa di sini? Yesterday. Apa arti yesterday? Kemarin. Bener nggak? Jadi kalau kemarin tuh pasti udah past tense. Berarti otomatis dia pakai apa? Kalau past tense itu positif dan verb bergabung, gunakan verb 2. Oke, nah sekarang di sini mana yang merupakan ya, mana yang merupakan verb 2-nya? Waited ya. Ini ya. Kalau ini enggak, ini bukan verb 2. Ini juga bukan verb 2. Lihat di sini. Ini ya, ada waited, ada ed di sini. Oke. Lanjut lagi. Nomor 10. Why bla 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 you forget to come to my home yesterday? Nah, kita lihat di sini lagi-lagi ada kata kerja enggak? Ada nggak kata kerja di sini? Nggak ada, Ibu. Yakin? Ada. Forget. Ini forget nih kata kerja loh. Melupakan. Melupakan tuh merupakan kata kerja ya. Oke? Nah, forget itu kata kerja. Jadi, kalau begini, ininya, soalnya berarti ingat pasangannya, kalau ada kata tanya dan ada kata kerja berarti kita pakainya did. Were sama was itu kita buang jauh-jauh. Karena were dan was itu khusus bagi kalimat yang tidak punya kata kerja. Gitu ya. Jadi why did you forget to come to my home yesterday? Oke, siapa yang benar semua? Angkat tangan. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi pada bagian reading. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah cerita Mother Teresa gitu ya. Ini cerita ini tuh menggunakan kalimat past tense. Kenapa? Karena dia membicarakan tentang masa lampau. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Mother Teresa was born in Albania in 1910. When she was 8 years old, her father died, and the little family of mother, 2 daughters, and a son soon found themselves with little money. Mother Teresa atau Bunda Teresa itu lahir di Albania di tahun 1910. Ketika dia umurnya 8 tahun, papanya meninggal. Kemudian ada sebuah keluarga, ada yang terdiri dari ibu, 2 anak, dan seorang laki-laki, kemudian menemukan nih keluarganya Mother Teresa tuh dengan sedikit uang. Ya mungkin ya yang ibu tahu mungkin Mother Teresa itu dibantu kali ya sama keluarga ini. Nah, makanya dia inspired by the stories of missionaries, she dedicated her life to God's service and became a nun, eventually teaching in Calcutta, India. Nah, jadi terinspirasi dari cerita hamba Tuhan, missionary, dia mengabadikan hidupnya untuk pelayanan pada Tuhan dan menjadi suster. Eventually teaching in Calcutta, India. Jadi setelah menjadi suster,
Kemudian dia mengajar di Calcutta, India. Nah, one day she realized that God was calling her to serve the poor. Jadi suatu hari akhirnya Mother Teresa tuh menyadari kalau Tuhan memanggil dia untuk melayani orang-orang miskin gitu ya. Okay, now the first question, where did Mother Teresa teach? Di mana nih? Where? Di mana Mother Teresa mengajar? Coba kita lihat ya. Kira-kira di baris kemana? Coba kamu temukan di baris kemana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya, di sini ya. Teaching. In mana? Calcutta, oke? Jadi di sini Calcutta, oke? Next. When Mother Teresa was born. Nah, kita lihat di baris kemana dia tentang was born ini. 1, 2, 3, 4. Kita lihat mana? Ada di mana? Was born di baris kedua ya. Jadi di tahun 1910, oke? Lanjut lagi. What was her first job? Kita ikuti ceritanya ya. Profesi apa yang pertama kali disebut di dalam cerita ini? Apakah teacher, nun, or missionaries? Coba ya. Di mana dia berada? Di mana? Katakan stop. Di sini nih, lihat nih. Inspired by the stories of missionaries, she dedicated her life to God's service and became a nun. Lihat ya. Jadi karena terinspirasi dari misionari, hamba Tuhan, jadi dia mengabadikan hidupnya. Pertama tuh dia jadi nun dulu. Eventually, akhirnya teaching ya, baru jadi guru. Nah, one day she realized that God was calling her to serve the poor. Baru dia jadi misionari gitu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi pertama dia kerjanya tuh jadi nun dulu, suster. Oke. Kemudian what was Mother Teresa's calling pada akhirnya? Iya, jadi missionaries ya di sini ya. Terus calling to serve the poor. Okay, and the last question. Are you happy with that? Okay, who died when Mother Teresa was child? Who died? Kita lihat ya. Who died when Mother Teresa was child? Coba kita lihat kira-kira dia ada di baris kemana tuh? Siapa yang meninggal ketika Mother Teresa itu pas masih anak-anak? Kita lihat ya. Mother Teresa was born in Albania in 1910. When she was 8 years old, her father died. So who was died? Her father. Okay, her father died. Okay? Her father. So thank you for students. Thank you for watching this video. I hope that you learn from this, terutama dalam past tense ya. Jadi tolong kamu tuh bisa menganalisis yang mana kalimat yang punya kata kerja, yang mana kalimat yang bukan merupakan kata kerja. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan quizzes ya, akan bermain quizzes membahas tentang soal-soal past tense lagi. Kamu pelajari terus video ini sampai kamu mengerti dan kamu paham gitu. Jadi nanti di quizzes supaya kamu bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada. Dan Ibu akan umumkan nih nanti ranking satunya siapa ya di antara grade 5 among 62 students ya, who will get the first rank in quizzes competition. Ya, nanti Ibu akan umumkan siapa nih pada pertemuan selanjutnya yang berhasil mendapatkan ranking pertama di kompetisi quizzes soal-soal past tense ya. Oke, see you. God bless you all students.